Jangan membual ya. Saya memang mencium pipi Sekretaris Han. Menunjukkan fakta. Bagaimana bisa? Dia bahkan tidak membiarkanku menyentuh tangannya. Bagaimana kau bisa mencium pipinya? Semakin menjadi rasa tidak terimanya. Tunggu. Kau tidak memakai kakniah untuk mendekati Han kan? Wah. Berdecak kesal. Kau curang kalau memakai kakniah sebagai batu loncatan. Sebenarnya Amera juga memakai cara itu. Tapi gagal. Hehe. Amera bangun dari duduk. Berdiri tegak di hadapan Aran. Apa kau bekerja pada kakniah untuk mendekati Han? Kau menggunakan pekerjaan mulia ini untuk dekat dengan Han? Kenapa semua orang salah paham sih? Sekretaris Han yang menyeretku secara paksa untuk bekerja pada Nona. Ya, walaupun aku tidak merasa terpaksa juga sekarang. Aku malah senang. Bukan itu intinya. Yang pasti aku datang ke rumah ini karena Sekretaris Han yang membawaku. Ternyata kau buruk sekali, Aran. Aku tidak akan mengakui hubunganmu dengan Han. Sudah berkaca pinggang sambil menuding dengan botol jus di tangannya. Loh, apa-apaan ini sih? Memang kami butuh pengakuanmu. Kau tahu aku bekerja keras. Mendapatkan pekerjaanku yang sekarang untuk mendapat pengakuan dari Han. Aku mau menunjukkan padanya kalau aku sudah tumbuh menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Tapi kau bisa-bisanya memakai pekerjaanmu untuk mendekati Han. Tunggu Nona. Jangan teruskan kesalahpahaman Anda. Nona Amera mendesah. Pada akhirnya dia memang harus menjelaskan posisinya. Saya bekerja pada Nona Daniah bukan untuk mendekati Sekretaris Han. Tapi karena hutang saya di masa lalu pada Han membuat saya harus membayarnya dengan cara ini. Menurunkan botol minuman. Menarik nafas pelan. Menghembuskan pelan. Mengurangi kadar emosi. Angin sejuk menamparkan wajahnya membuatnya rileks sesaat. Kau punya hutang apa dengan Han di masa lalu? Bukannya menyelesaikan rentetan pertanyaan? Malah menjadi bahan penasaran lanjutan. Saya pernah mengecewakannya. Saat saya masih bekerja di tempat dulu saya bekerja. Tidak mau membongkar semua. Aran hanya mau mengulik sedikit saja. Kalau jawabannya memuaskan, gadis di depannya pasti akan berhenti bertanya. Kau salah, Arandita. Amera punya jiwa penasaran gadis muda pada umumnya. Dulu kau bekerja di mana memang? Saya mantan reporter TV XX. Sial. Dia keren juga. Terpesona satu. Kenapa kau berhenti dari sana? Penasaran semakin menjadi-jadi. Karena kesalahan saya pada Sekretaris Han. Saya harus kehilangan pekerjaan. Sudahlah Nona, jangan bertanya lagi. Kita kan saingan. Kenapa aku harus membeberkan rahasia hidupku begini? Kesalahan apa itu? Mencintainya. Hehe. Memakai jawaban aneh biar maksudnya tidak ditanya lagi. Dasar. Kenapa jawabannya tidak masuk akal tapi keren? Amera mengambil HP di saku celananya. Mengambil foto Aran tiba-tiba. Sampai gadis itu mengerjapkan mata terkena sinar lampu kamera. Kenapa Nona mengambil foto saya? Sepertinya aku tahu kenapa Han tidak menolakmu. Sepertinya kau wanita sesuai dengan seleranya. Apalagi si ini? Aran jadi penuh tanda tanya. Kenapa rambutmu seperti rambut Kakniah? Kamu sengaja ya? Sudah Nona.
Saya tidak mau meladeni Anda lagi. Karena sepertinya Aran sudah merasa menang dari Amera. Jadi dia bangun dari kursi taman. Menarik sweater ke lehernya. Ini rambut asli saya, Nona. Ini sudah malam. Sebaiknya Nona kembali ke dalam. Besok kan harus bekerja. Belum menulis laporan Nona. Belum menulis satu bab pun update novel. Malah harus meladeni saingan seperti ini. Rasanya lelah itu menjadi berkali lipat rasanya. Coba ceritakan semua tentang dirimu. Apalagi si Nona. Kenapa saya harus menceritakan tentang diri saya? Tidak habis pikir. Aku mau mencontoh seperti dirimu. Kamu kan tipe ideal, Han. Ya Tuhan, kata-kata Dokter Harun jadi terngiang-ngiang di kepalanya. Saat mengatakan Amera itu masih bocah. Sekarang dia benar-benar sedang menghadapi bocah kasmaran yang dengan polosnya menanyakan rahasia saingannya untuk menaklukkan laki-laki yang sama. Nona, besok lagi ya. Saya masih ada pekerjaan. Memang kamu mau kerja apa lagi sih? Tugasmu kan menjaga Kak Niah dan mengantarnya kemana dia mau pergi. Sekarang Kak Niah saja sudah masuk kamar bersama Kak Saga. Kau tahu kan tidak ada yang bisa mengganggu mereka kalau sudah berdua. Aku mau bicara dengan Kak Niah saja langsung diusir sama Kak Saga. Amera malah mengadu. Padahal aku mau curhat dengan Kak Niah. Menulis laporan Nona Dania. Saya mau menulis novel. Menjawab sekenanya. Mempermudahnya lepas dari Amera. Saingan kok nempel-nempel batinnya. Penasaran kebangetan sama hidup orang lagi. Apa novel? Kamu penulis novel juga? Menyentuh tangan Aran. Tunggu, kenapa bola matamu berbinar-binar begitu? Aran. Sial. Kenapa Aran keren begini sih? Aku jadi ingin memanggilnya kakak. Terpesona selanjutnya bagi Amera. Kamu nulis di aplikasi apa? Aplikasi X. Hua. Itu kan aplikasi favoritku. Judul novelmu apa? Amera mengambil HP-nya. Membuka menunjukkan sebuah aplikasi warna biru di layar HP-nya. Memencetnya. Yang mana novelmu? Berdebar-debar penasaran. Aran meraih HP Amera lalu mengetikkan judul novelnya di kolom pencarian. Lalu menyodorkan ke depan wajah Amera. Mata gadis itu membelalak lebar tidak percaya. Seperti terpancar kebahagiaan. Kamu tidak bisa update malam ini, Arandita. Amera menahan tanganmu dan menunjukkan novel-novel di rak bukunya. Ini kenapa jadi begini sih? Akhirnya Amera hanya mengoceh tentang isi novel yang ditulis Aran. Pertanyaan berderet tentang karakter-karakter tokoh keluar bak busa di lautan. Sejujurnya Aran merasa bangga dan senang sekali bertemu langsung dengan pembaca setia novelnya. Tapi dia benar-benar lelah meladeni gadis yang sepertinya tidak kehabisan energi di depannya. Jadi sekarang Nona mau menyerah dengan sekretaris Han. Hor, sepertinya novelku membawa berkah, gumam Aran. Sainganku mundur selangkah karena mengakui aku keren. Bahkan Amera benar-benar memanggil kakak sekarang pada Aran. Amera bangun dari duduk, memasukkan HP ke saku celana. Jangan mimpi ya. Kak Aran memang keren, tapi aku tidak akan menyerah pada Han. Masih tidak berubah ternyata. Tapi kata Dokter Harun kau dianggap bocah oleh sekretaris Han. Masih belum mau menyerah juga. Kak Harun kenapa mengatakan kelemahan terbesarku pada sainganku sih?
Pokoknya walaupun aku menyukai novel-novel Kak Aran, tapi aku tidak akan menyerah pada Han. Ayo bersaing denganku mendapatkan Han. Tapi aku kan sudah pacaran dengan Han. Bodohlah. Terserahlah. Tapi aku tetap mau mengejar Han. Amera mundur 2 langkah. Tidak mau tahu. Tidak mau mendengar. Jadi ayo kita bersaing. Aku kan sudah pacaran dengannya. Aran mengulang lagi kata-katanya. Amera berteriak bodoh amat tidak dengar. Sambil lari menjauh. Kak Aran jangan lupa update. Dasar bocah. Masih sempat-sempatnya menagih update. Aran berjalan menuju kamarnya. Hah, lagi-lagi dia merindukan masa lalunya.